Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam bahasa Batak dikatakan, Dang haulon sada halak dua iduk, sai hosoman na dona sada, haholongan na dona sada nari, hobaran na dona sada, tuison na dona sada nari. Dang hauluan hamu debata rabdohot Mammon. Mengabdi pada Tuhan, bukan pada uang. Ada sebuah lagu yang berisi syair, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Memang kerap sekali hal ini terjadi pada kehidupan manusia yang tidak lagi berfokus kepada Tuhan, yang tidak lagi merindukan kehadiran Tuhan, tetapi lebih mementingkan dan merindukan uang ataupun harta. Apakah memiliki harta adalah sebuah hal yang salah? Tentunya tidak. Tetapi hal yang salah adalah apabila kita lebih mencintai harta dan menganggap hal itu yang terpenting bagi hidup kita. Maka ini akan membuat kita menjadi orang yang mengabdi pada harta. Ciri orang yang mengabdi pada harta adalah dengan menilainya begitu tinggi, sehingga menaruh pengharapan akan sukacita dan sumber kebahagiaan. Orang yang mengabdi pada harta adalah orang yang lebih mencintai harta dan merasa hidupnya bergantung pada harta tersebut, bukan pada kasih Tuhan. Ketika seseorang hanya memikirkan uang dan harta saja, maka dia mengabdikan dirinya pada harta tersebut dan akan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, nats renungan kita pada hari ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit tentang hal mengumpulkan harta. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada Allah tetapi sekaligus juga mengabdi kepada Mammon. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Maka kita dituntun supaya jangan sampai menggantungkan hidup dan pengharapan kepada Mammon. Banyak orang menggantungkan harapannya pada harta kekayaan yang mereka miliki. Karena mereka merasa bahwa dengan memiliki uang, mereka bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Namun tanpa disadari dengan sikap sedemikian, harta tersebut membuat seseorang jatuh, hatinya terikat, dan bahkan membuat harta tersebut menjadi tuannya. Sehingga orang seperti ini akan rela melakukan apa saja, termasuk kejahatan, pencurian, penipuan, dan sebagainya, demi mendapatkan uang. Hal inilah yang dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Melalui nats ini, Tuhan Yesus menghendaki kita supaya lebih mengutamakan mengumpulkan harta surgawi dengan melakukan kehidupan yang benar seturut dengan kehendak Allah.
Inilah hal yang terpenting menjadi fokus dalam hidup kita dan bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami agar hidup mengabdi hanya kepadamu, dan hidup kami tidak diperbudak oleh keinginan akan harta duniawi. Ajar kami Tuhan agar di setiap langkah kehidupan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah seluruh jemaat-Mu mulai dari kategori sekolah minggu hingga lansia, agar tetap bersuka cita di dalam kasih yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang masih di dalam proses pemulihan. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulai aktivitas kami masing-masing. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya dan menjadi berkat bagi hidup kami. Ya Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami mohon pengampunan yang hanya daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.